Di sini saya mungkin akan melakukan sedikit opening mengenai apa sih sebenarnya masa depan untuk customer engagement, the future of customer engagement. Jadi ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan, kita mau lihat nih tren ke depannya itu seperti apa. Sebelum Bapak Ibu saya kenakan dulu siapa sih Weaver. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu Weaver itu adalah ISV ataupun sistem integrator yang berdiri tahun 2004 di Kota Batam. Jadi sepanjang perjalanannya kita sudah on board beberapa produk, dan latest collaboration kita di 2021 ini adalah dengan Haptik. Jadi dengan kesempatan ini adalah kita melakukan announcement partnership ya, kita sekaligus kita menintroduce produk Haptik ini ke customer kita yang ada di Indonesia. Jadi selain kita lakukan product employee engagement, kita juga ada customer engagement, lalu productivity tools, IT infrastructure, dan ERP. Dan lokasi kantornya kita ada di Batam, Jakarta, dan juga Surabaya. Jadi dengan 3 kantor ini kita mengcover hampir operasi untuk seluruh Indonesia. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga belum familiar ya siapa itu Haptik ya. Jadi sedikit background mengenai Haptik. Haptik itu adalah salah satu company AI conversational AI ya terbesar yang ada di dunia ini. Jadi Haptik itu adalah bagian dari Jio Platform. Kalau Bapak Ibu ada mendengar Jio Platform, ini cukup menarik perusahaan ini karena di awal tahun ini banyak sekali investasi dari berbagai perusahaan ternama nih seperti Google dan Facebook yang lakukan investasi terhadap Jio. Selain Google, Facebook, juga ada Lines, adalah salah satu perusahaan yang terbesar yang ada di India, yang merupakan pemilik dari Jio. Dan Haptik adalah bagian dari Jio. Kemudian berdiri tahun 2013, Haptik sudah lakukan implementasi lebih dari 200 customer across industry, dan salah satu hal penting adalah Haptik itu memiliki NLP engine yang salah satu yang terbaik di market, dan juga dari security kita sudah certified ISO 27001 dan juga GDPR compliance. Dan juga kita juga masuk ke banyak sekali kayak di G2, Anda bisa lihat review di sana. Dan barusan juga Haptik ada launch yang namanya Service Enterprise CS Platform, di mana Anda bisa register dan juga melakukan trial terhadap platform untuk AI kita. Jadi Haptik itu adalah sebuah solusi yang cukup terkenal ya, dan mereka mulai ekspansi ke Southeast Asia, terutama Indonesia. Jadi Weaver memiliki kesempatan ini untuk kerjasama sehingga kita bisa lakukan penetrasi market secara bersamaan. Kemudian saya mau highlight sedikit mengenai digital ekonomi di Indonesia. Jadi di sini Ibu Sri Mulyani di awal tahun 2025 ya sempat mention bahwa sebenarnya di awal tahun 2021 di bulan 3 itu sempat mention nih bahwa digital ekonomi Indonesia itu di tahun 2025 itu akan mencapai US dollar sebesar 220 miliar. Dan fakta ini didukung lagi dengan di compare dengan tahun 2020 yang hanya 44 bilion, itu adalah angkanya 3 kali lipat. Ini adalah pernyataan Ibu Sri Mulyani di April 2021. Dan banyak fakta lainnya seperti jumlah audiens internet yang sangat besar di Indonesia ya. Kita tahu bahwa kita adalah user nomor 4 untuk pemakai internet di Indonesia, dan jumlah daily usage internet Indonesia itu cukup tinggi ya. Kita bisa lihat ada 20% yang menggunakan itu lebih dari 8 jam. Jadi ini adalah karakteristik sama market revenue yang ada di Indonesia. Dan interestingnya di awal bulan ini dari Google, Temasek, dan Bain Company itu keluarkan satu hasil research nih. Di Indonesia ternyata angka 124 ini adalah masih underestimate.
menurut mereka sebenarnya akan mencapai 146 billion. Jadi Anda bisa lihat lonjakan yang luar biasa dari 2021 sampai 2025. Jadi digital ekonomi di Indonesia itu cukup strong, itu didukung oleh berbagai industri nih, dari e-commerce, kemudian di transport and food, online media, dan juga seperti online travel. Itu peningkatan itu bakal tinggi sekali. Dan apa sih impact dari ini semua itu apa? Kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang akan terjadi nih. Pertama, volume transaksi dengan peningkatan 3 kali lebih banyak dibanding 2020, otomatis volume transaksi itu akan sangat besar. Terutama jika bisnis Anda itu berhubungan dengan B2C. Kita melihat bahwa tadi setiap different market punya incrementalnya itu luar biasa. Lalu yang poin kedua adalah karena Indonesia itu adalah market yang cukup besar ya. Dengan usage internet nomor 4 di dunia, kita percaya bahwa kompetisi itu akan menjadi cukup berat karena semua akan coming ke market ini dan juga akan berkompet untuk mengambil porsi dari market tersebut. Yang ketiga, customer behavior itu semakin kompleks. Ya, mereka itu reach out kita ataupun ke platformnya kita bisa melalui berbagai channel. Mereka bisa online via web, bisa via mobile, kemudian komunikasinya juga bisa macam-macam. Mereka bisa kontak kita via WhatsApp, bisa komunikasi via Facebook Messenger, Instagram, itu yang populer di Indonesia ya. Dan juga ekspektasinya makin tinggi. Mereka ekspektasi respon yang cepat, respon yang responsif nih dari timnya kita, dan juga akurasi. Karena hal-hal ini adalah mempengaruhi kepuasan si customer itu sendiri. Dan keempat, otomatis kita dituntut nih untuk increase revenue. Karena kita lihat potensial marketnya kita itu adalah 3 kali dari tahun lalu. Malah lebih nih, 3 sampai 3,5 kali lipat dari 2020. Jadi setiap company itu berlomba. Siapa yang bisa mengincrease dan mengambil sebagai market share tersebut dan menjadi winner di market tersebut. Jadi ini adalah sebuah konsep yang akan terjadi. Jadi apa yang akan kita dapat ke depannya? Salah satu solusi yang kita tawarkan di sini dari Haptik adalah kita ngomongin kita memiliki virtual assistant solution. Jadi kita memiliki omnichannel virtual assistant solution. Kenapa kita ngomongin virtual assistant solution? Karena kita tahu volumenya akan besar, kita perlu sebuah virtual assistant yang cukup pintar membantu kita untuk mengincrease revenue-nya kita, menggenerate lebih banyak leads, dan juga meningkatkan customer care-nya kita. Jadi basically ada 3 poin penting yang kita offer. Pertama, customer care. Kita perlu meningkatkan kepuasan dari customer kita, bagaimana itu bisa berjalan 7 kali 24 jam dengan hasil yang akurat, meminimalkan manpower-nya kita untuk bisa meningkatkan kepuasan si pelanggan. Kedua, bagaimana kita bisa increase penjualannya kita, baik yang ada di aplikasi mobile, baik melalui website-nya kita, karena tadi kita lihat market dan kompetisi ya, semua orang ingin mengambil market tersebut. Last part, itu dengan traffic yang masuk ke webnya kita, berapa banyak yang kita bisa mengconvert menjadi lead. Sehingga untuk B2B maupun B2C, kita bisa lakukan revenue generation dari leads tersebut. Jadi basically, kita punya 3 nih objektif yang bisa di-achieve dengan solusi yang kita. Mungkin next ya, untuk detailnya, saya pas ke tim dari Haptik untuk melihat solusi apa yang sebenarnya kita offer, kenapa kita berbeda dari kompetitor ataupun solusi yang sudah ada di market. Ya, thank you, Tari.